Wirat masih tidur. Kan bisa dibangunkan. Bibi pasti sengaja meninggalkan Wirat. Mau meninggalkan Wirat sendirian kan? Bibi sudah bosan sama Wirat. Wirat! Wirat, sabar Wirat. Saya teman bibimu. Bukan, jangan coba-coba mengganggu Bibi. Tunggu, artinya saya juga temanmu. Wirat, Bibi tidak suka kamu berlaku kasar kepada Kakang Ananta. Diam! Bibi marah ya? Wirat minta maaf, Bi. Buat apa minta maaf? Kalau cuma menyakiti Bibi lagi. Bibi kan malu kepada Kakang Ananta. Seolah-olah Bibi tidak bisa mengajar adik untuk bersikap sopan. Wirat tidak suka sama orang itu, Bi. Kenapa? Apa pernah dia menyakiti kamu? Bahkan dia sayang sama kamu. Dia sayang sama Bibi. Itu kenapa Wirat marah? Ah! Wirat! Wirat! Kang? Apa mungkin anak sekecil itu bisa jatuh cinta? 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 Iya, cinta. Saya merasakan kemarahan dia karena cemburu, Kang. Iya. Saya merasakan sorot mata kecemburuan yang penuh kepada saya. Tapi saya cenderung itu sekedar lampiasan, ketakutan pengasuhnya tidak lagi memberikan kasih sayang yang penuh kepadanya. Terkadang dia membuat saya cemas. Saya takut, Kang, kalau dia berbuat nekat. Oh, itu semua akan hilang kalau nanti dia sudah beranjak dewasa. Bertemu dengan gadis yang sebaya, kemudian jatuh cinta. Akan begitu, Kang? Iya, sudah pasti begitu. Suliwa dan Guru Mahasura telah menyelamatkan saya. Lalu saya utarakan kepada Suliwa untuk mengangkat dia sebagai salah satu rakrian di sini. Tapi dia menolak dengan santun. Karena dia dan Galuh ingin berkelana. Terus terang, saya kurang mengerti jalan pikiran mereka, Kakang. Terutama Galuh. Saya sering melihat dia selalu gelisah sewaktu di Kaputren. Padahal menurut saya, gadis seumur dia lebih baik menyiapkan diri untuk menyongsong masa depannya sebagai ibu rumah tangga. Itu beda seorang putri dan seorang pendekar. Apa dia mempunyai keistimewaan khusus untuk tidak memikirkan masa depannya sebagai ibu rumah tangga yang mendidik putra-putrinya? Tentu saja tidak. Dia akan mendidik anak-anaknya dengan cara pendekar. Ya, kelihatannya mereka cuma tidak mau diatur. Karena mereka merasa mampu untuk mengatur dirinya. Itu kenapa saya membiarkan apa kemauan mereka. Tentu saja, karena Kanda Prabu juga seorang pendekar. Tapi bisa diatur kan? Iya,
Kadang-kadang. Kadang-kadang saya sering bertanya dalam hati, apa yang sebenarnya ingin kita cari dalam pengembaraan ini? Banyak. Pengalaman. Nama besar. Bisa juga pelajaran kebijakan yang sulit ditemukan di balik tembok kedaton. Dengan pepohonan yang teduh dan perut yang selalu kenyang. Pengalaman. Kita bisa belajar dari pengalaman orang. Nama besar. Kalau kita menjadi Nayaka atau seorang abdi negara yang selalu bertindak jujur dan adil, kita pun bisa mendapatkan nama besar. Kata Bopo, di balik tembok kedaton, kita hanya tahu bagaimana menangkap dan menghukum seorang pencuri. Tapi tidak pernah mau tahu kenapa ada pencuri dan kenapa seseorang terpaksa mencuri. Apa mencuri karena memang wataknya yang bobrok? Atau dia mencuri karena terpaksa? Mungkin keluarganya butuh sekedar makan, tapi tak ada celah baginya mengais rezeki secara benar. Ya, dalam pengembaraan, terkadang kita menemukan jawab dan berbagai ragam kehidupan. Mudah-mudahan kita cepat menemukan semua yang kamu katakan itu, Galuh. Kelihatannya, Kakang tidak suka kita berkelana seperti ini. Kalau Kakang tidak suka, lebih baik kita pulang saja. Galuh, saya ingin cepat-cepat menjadi suamimu. Kakang, Kutu anjing, kutu monyet. Aku tidak akan tenang sebelum mencincang orang yang telah menyembuhkan Angling Dharma. Juga pendekar muda yang telah membunuh sahabatku Nila Saroya. Setahu saya, orang yang terkena ajian rengka gunung akan sulit sekali disembuhkan. Itu kenapa dulu semua pendekar di tanah Jawa ini meminta Suryapati untuk menghilangkan ilmu itu. Itu kehebatanku. Kenapa aku bisa menguasai ilmu itu? Atau kamu meragukan aku menguasai ilmu rengka gunung, Kangsa? Bukan begitu, Nini. Saya sedang kagum kepada orang yang telah menyembuhkan Angling Dharma. Dia pasti seorang tabib yang luar biasa. Kutu bau. Atau kalian bertiga ingin melihat aku benar-benar menguasai ilmu itu? Kamu mau mencoba ajianku tadi, Kaksa Dewa? Aku tahu kamu tadi meragukan aku memiliki ilmu itu. Sudah saya katakan bahwa saya sangat kagum kepada tabib yang telah menyembuhkan Angling Dharma. Kutu kupret. Dengar. Hei, dialah yang telah membunuh Nila Saroya dan juga Citra Genjik. Ayo kita habisi si tabib keturunan Batara Surya itu. Iya. Kita harus mendapatkan anak itu. Sekalian kita habisi Angling Dharma. Nyai Durgandini orangnya agak gendeng, Yung. Wirat, kok orang yang pernah menolong kamu dan juga biungmu, kenapa kamu sebut gendeng, Le? Betul, Yung. Kadang-kadang senyum sendiri sambil bicara entah sama siapa. Tapi mendadak marah-marah. Segala macam kutu-kutu binatang disebutnya. Kutu keong, kutu buaya, kutu sapi. Saya dan Bibi Lokahita yang tidak tahu apa-apa dicaci maki. Lokahita tidak pernah cerita tuh, Le. Bibi Lokahita tidak suka membicarakan nasibnya. Dia orangnya baik, Yung. Bahkan waktu biung saya masih hidup, dia lebih sering mengasuh saya. Oh, itu sebabnya kalian meninggalkan Rawa Bangkai. Guru mengusir Bibi Lokahita karena berani memasuki kamar pusaka. Padahal, Yung, Bibi Lokahita hanya berniat untuk membersihkan kamar. Terus kenapa Wirat ikut pergi? Sudah Wirat tidak bisa hidup tanpa Bibi Lokahita. Hah? Ih, kalah, Yung. Kalah, jangan mati, Yung. Saya takut kalau watak buruk ayahnya menitis kepada dia, Kakang. Saya dengar dari Darpasura, tangan kanan Nila Saroya, bahwa Sudawirat lahir dari tutusan Sudamani. Itu pendekar sakti berwatak bejat yang telah memperkosa Nila Saroya. Nini,
Apa Terima tanda-tanda ke arah sana sudah mulai nampak? Tuan, Saya tidak melihat ke arah sana. Tapi terus terang, saya takut melihat sinar matanya kalau dia sedang marah. Kang, saya minta Kakang harus selalu berhati-hati kepada dia. Iya. Bagaimana? Ini, Pak. tambah lagi Tuan. Tidak usah. Tidak. Kalau sekarang kita bicarakan tentang hubungan kita. Sejak pertemuan kita di hutan, saya tidak bisa membohongi hati dan perasaan saya bahwa saya mencintaimu, Nini. Saya tidak suka menyimpan segala sesuatu hanya di dalam hati. Nini, kalau Nini belum ada yang mengikat, saya akan melamarmu untuk jadi istriku.